Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin dengan NIM 0498389799 akan mengerjakan tugas basis data merancang ERD sistem KRS. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan tugas dari mata kuliah basis data. Untuk contoh kasusnya kita bisa lihat dari komputer layar ini, yaitu pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliahnya bisa dijajah oleh satu dosen, dan setiap dosen dapat mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi kita akan mengerjakannya tuh di aplikasi software IRD. Oke, kita akan buka softwarenya, dan ini adalah tampilan software IRD-nya. Nah, jadi dari soal ini tadi itu ada sebuah entitas, yaitu berjumlah 3 entitas, yaitu entitas mahasiswa sama entitas mata kuliah, sama yang ketiga adalah entitas dosen. Oke, dengan masing-masing atribut yaitu NIM untuk entitas mahasiswa, NIM seperti nama mahasiswa dan prodi. Nanti kita bisa buat atributnya ya. Kita membuat kotakan entitas dulu. Ya, seperti ini kita akan mengawalinya membuat sebuah entitas, dan yang penting kita harus rapi untuk menata layout dari entitas ini yang sejajar. Yang pasti kita namain entitasnya mahasiswa. Setelah itu kita namai yang entitas kedua adalah mata kuliah, dan entitas yang ketiga, nah ini dia, kita namai dosen. Oke, kita langsung lanjut ke entitas mahasiswa untuk menambahkan sebuah atribut-atribut. Jadi di entitas mahasiswa ini terdapat 3 atribut, yaitu NIM, nama mahasiswa, sama prodi. Dan untuk icon atau elemen dari atribut itu bulat ya, bulat. Dan terdapat sebuah atribut yang unik, mungkin lebih spesifik ke kata-kata unik, atau seperti kayak lebih spesifik kayak NIM atau nomor telepon, itu ditaruh di atas kalau saya sih, seperti ini untuk atributnya. Jadi ada kayak ada tanda garis di bawahnya gitu. Itu namanya adalah primary key. Ya, saya baru ingat kalau itu namanya primary key. Biasanya primary key itu kayak NIM, kode matkul, NIP gitu. Sesuatu informasi yang nggak general gitu, nggak umum, lebih ke personal. Dan kita masuk ke atribut ini. Kita buat atribut untuk nama mahasiswa. Sini kita lihat, buat kita tata dulu, kita sesuaikan besar kecilnya dengan teksnya. Mahasiswa ya, udah bagus. Oke, kita lanjut. Setelah ini lanjut ke atribut yang mata kuliah. Jadi nanti setelah kita membuat sebuah atribut itu, kita dapat menghubungkan ya. Ini kita masuk ke entitas dari mata kuliah dengan atribut kode mata kuliah sebagai primary key, dan nama mata kuliah selanjutnya adalah SKS. Kita ambil primary key dulu untuk di atas. Untuk kode mata kuliahnya kita taruh di atas. Lalu untuk atribut selanjutnya adalah nama matkul, ditaruh di bawah. Setelahnya adalah SKS. Oke, kode matkul ya.
ini adalah SKS-nya. Oke. Setelah ini kita lanjut ke dosen. Lanjut ke atribut nama dosen, mungkin di bawahnya NIP. Jadi di dosen ini terdapat 3 atribut. Yang pertama NIP sebagai berbagai dan nama dosen. Lanjut ke jabatan dosen ya. Jabatan. Lalu kita setelah membahas sebuah atribut dan entitas dan atribut, selanjutnya kita dapat menghubungkan antara entitas ini dengan atributnya dengan garis penghubung. Untuk garis penghubungnya itu yang polosan ya. Kita cari dulu garis penghubungnya yang polosannya berada di pojok kiri atas yang ini. Oke, kita hubungin dulu dari entitas ke atributnya. Jadi masing-masing entitas itu nanti kita gabungin dulu dari situ ke situ. Kita maju ke entitas mata kuliah, ke atribut. Lanjut ke entitas dosen, lalu kita gabungkan ke atribut masing-masing. Setelah itu kita membuat penghubung ya selanjutnya untuk tahap selanjutnya. Kita mulai dari kiri ke kanan. Karena untuk IRD ini untuk pembuatan konsep dari IRD itu berawal dari kiri ke kanan ya. Stafnya tidak ada yang dari kanan ke kiri atau gimana. Kita buat penghubungnya dulu. Ini kita isi registrasi. Lalu nanti kita bisa menghubungkan dari registrasi itu. Oke, selanjutnya adalah kita breakdown. Kenapa kita breakdown? Karena muncul sebuah entitas baru, asosiasi KRS, kartu rencana studi, mata kuliah, dosen. Kita breakdown dulu. Karena terdapat entitas baru, yaitu entitas asosiasi yang kita sebut sebagai entitas baru di bawahnya ya. Kita taruh di bawah, kita namai entitasnya itu KRS ya nanti ya. Jadi dari KRS ini sebenarnya sih relasi antar entitas ya, mahasiswa ke mata kuliah, banyak ke banyak, maka muncullah entitas baru yaitu yang disebut entitas asosiasi atau bisa disebut dengan KRS, kartu rencana studi. Dari entitas baru yang muncul ini memunculkan sebuah atribut baru juga, yang di dalam atribut ini itu terdapat 3 atribut dengan satu primary key NIM, NIM, dan atribut kedua yaitu kode matkul lalu semester.
Jadi sebenarnya sih setiap entitas itu yang ada di dalamnya tuh memiliki beberapa atribut ya, dan harus ada satu atribut yang dijadikan benar-benar key. Seperti yang kita kerjakan dari awal tadi sampai ke pertengahan ini, itu terdapat benar-benar key yang berfungsi sebagai identifikasi yang bersifat unik ya. Jadi nilainya itu harus unik, tapi tidak boleh berisi nol. Misal name itu unik, atau nomor telepon itu bisa jadi unik juga. Terus NIP dosen juga unik. Oke, kita gabungkan dulu entitas baru ini. Terus ini ya, kita pakai yang penghubungnya ada kayak ayam gitu. Dari mahasiswa ke, kita hubungin dulu mahasiswa ke ini penghubung, kita hubungkan ke entitas mahasiswa ke entitas baru. Pakai penghubung ini ya teman-teman. Ini pakai penghubung yang polosan aja. Dan untuk sampai tahap ini sebenarnya sih sudah selesai sih, kita tinggal nambahin penghubung ini. Setelah itu sudah oke. Jadi untuk tugas basis data ini kita sudah selesai membuat IRD. Ya seperti ini kita sudah bisa lihat struktur akhirnya, masing-masing hubungannya seperti apa, dan masing-masing entitas memiliki atribut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.